Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Para ikhwan billah, ashabut tijani yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah bagaimana kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga kita memperbanyak daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan billah, kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan kita tentang ruh. Di sini masih tetap ya kitab yang sama, kitab Jawahirul Ma'ani. Guru kita Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an sini mengatakan wa amar ruhul qudusiyyu, adapun ruh qudsi, bahwa nurun azimus sya'ni. Ruhul qudsi ini adalah nurun azimus sya'ni, cahaya yang kedudukan ini teramat agung, sungguh sangat agung sekali ya. Cahaya yang kedudukan ini agung sekali. Yafidhu min hadratil haq. Nur ini ya, Ruhul Qudus ini datang daripada hadratul haq. Datang daripada hadratul haq. Nah, ini nur ya. Nah, tapi ya'ti hamilan. Nur ini membawa sesuatu la ghayatalahu, yang tidak ada batasnya. Di cahaya ini membawa sesuatu dari hadrat Allah yang tidak ada batasnya, minal anwari wal asrari wal ulumi, daripada anwar, asrar, dan juga ulum ya. Anwar, cahaya-cahaya. Jadi Ruh Qudsi ini ya, Ruh Qudsi ini adalah cahaya yang membawa nur-nurnya Allah, yang memikul asrarnya Allah, yang memikul ulum, ilmu-ilmunya Allah. Fa idza istaqarra fi ruhil hayawani, ya, ketika Ruh Qudsi ini ya ditempatkan pada ruhul hayawan, a'tahu ma dzukira awalan minal kamalat, maka Ruhul Qudsi ini ya memberikan kepada ruhul hayawan ya yang barusan kesempurnaan anwar, kesempurnaan asrar, dan kesempurnaan ulum. Ini diberikan kepada ruhul hayawan. Oleh apa? Oleh Ruhul Qudsi. Karena Ruhul Qudsi ini adalah nur yang membawa anwar, yang membawa asrar, cahaya-cahaya, rahasia-rahasia, ilmu-ilmu. Wa sayyarahu khalifatan lillahi ala khalqihi kama dzakarna. Dan perantaran Ruh Qudsi inilah ruhul hayawan menjadi khalifah, menjadi wakilnya Allah ya, menjadi wakilnya Allah
sebagaimana tadi telah dibahas ya. Wa idza arabta hadza wa ta'ammaltahu arabta rutbatal insan wa uluwahu ala jami'il awalim. Dan ketika kalian paham, kata Syekh Ahmad, kita paham dan mau mikirkannya, maka kita akan tahu. Kamu akan tahu bagaimana martabatnya insan, ketinggiannya seorang insan, membawahi ya, di atas semua makhluk, di atas semua alam. Wa arabtal kamila minhu wa ma la kamala biha. Dan kamu akan tahu ya, al kamila minhu, yang sempurna ya daripada insan, kemudian dan akan tahu juga siapa yang di bawah itu, artinya kurang, ada yang sempurna, ada teramat sempurna. Wa arabtal hayya wal mayyita minal insan. Dan kamu juga akan tahu ya, siapa yang hidup, siapa yang mati daripada insan. Wa amma amrullahi lil malaikati bisujudi. Adapun perintah Allah kepada malaikat untuk sujud lahu kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwa maka perintah tersebut isyaratun ila idhari uluwi martabati Adam ala jamil awalim. Itu isyarah untuk mendohirkan, isyarah untuk mendohirkan ya, untuk mendohirkan bahwa tingginya martabat Nabi Adam alaihissalam di atas makhluk-makhluk yang lain, alam-alam yang lain. Wa khususiyatihi, dan kekhususan Nabi Adam alaihissalam indallahi, di hadapan Allah, min dunihim, di atas yang lainnya. Lima la goyata lahu min inayatil haqqi bihi wa mahabbatihi lahu ya, dikarenakan sesuatu ya yang tidak ada batasnya dari Allah, daripada pertolongan dan mahabbah, wa ta'zimihi iyahu, dan pengagungan Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam, wa ijlalihi lahu, dan terhadap memuliakannya Allah terhadap Nabi Adam, bima lam yu'ti ghairahu, dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada selain Nabi Adam, minal makhluqat, dari makhluk-makhluk yang diciptakan, syai'an min dalika, satu perkara dari yang itu. Wa ila hadal isyarah, dan ya untuk isyarah ini, wa ila hada, dan dengan untuk kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, kemuliaan insan melebihi makhluk yang lain, al isyaratu ya, ada isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketinggian Nabi Adam tersebut, biqauli Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah muliakan bani Adam ya. Sungguh Allah telah muliakan bani Adam ya, sampai kata tabdila ya. Itu di surat apa itu? Di surat Al-Isra ayat 70. Di surat Al-Isra diterangkan walaqad karramna, sungguh aku telah muliakan bani Adam. Bani Adam dengan apa? Dimuliakan dengan adanya Ruhul Qudsi. Yang lain Ruhul Hayawan ada, tapi Ruhul Qudsi tidak ada. Maka dari itu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai ini di sini memang ada hijab ya tuan. Para ikhwan fillah, ada hijab antara Ruhul Hayawan, antara Ruhul Hayawan dengan Ruhul Qudsi ini ada hijab ya gitu. Hijabnya itu diantaranya adalah hijab nafsu, hijab syahwat. Nah ini ya, yang ini harus dibantu oleh para mursyid, bagaimana membukakan hijab-hijab daripada murid, daripada salik gitu, sehingga mereka bisa mencapai kepada ruhul
dalam kitab Hawatiful Haq, ya, di dalam kitab Hawatiful Haq di sini guru kita Sayyidi wa Maulaya Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an, beliau menulis di kitab Hawatiful Haq bahwa dikatakan makna daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi maksud di sini man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu tentang dirinya, ya, maksud diri sini ada ruhul qudsi. Faqad arafa rabbahu, sungguh dia telah tahu kepada Rabbnya. Yes. Kenapa tadi? Karena ruhul qudsi. Kenapa dikatakan bahwa orang yang sudah tahu ruhul qudsi tahu tentang Rabbnya? Karena ruhul qudsi ini tadi adalah ruhun azimus sya'ni, nurun azimus sya'ni, cahaya yang keadaannya sangat agung, ya, keadaannya sangat agung, hamilan, ya. Ruhul qudsi ini adalah nur yang membawa, ya, yang membawa asrornya Allah, ulumnya Allah, kemudian yang membawa asror, yang membawa ulum, ya, yang cahaya-cahaya anwar, ya, asror ulumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga karena ruhul qudsi ini membawa anwar, asrar dan ulum, kemudian dia, ya, setelah setelah hijabnya terbuka, maka ruhul hayawan ini menjadi mulia, menjadi tahu tentang asrar, ulumnya, anwarnya Allah, maka dikatakan faqad arafa rabbahu. Jadi hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menghalangi ini untuk sampai ke ruhul qudsi ini dikatakan pada halaman yang lain, kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ada 165.000 hijab, ya, ada 165.000 hijab. Nah, di sini hadirin ikhwan fillah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata sekarang kita ketika ruhul hayawan belum bersentuhan dengan ruhul qudsi, kita ini di bawah makhluk yang lain. Kekuatan kita di bawah gajah, gitu kan. Kemudian kalau berlari kita ini kalah dengan larinya kuda. Nah, kalau terbang kalah dengan terbangnya burung. Kalau berada di atas air kita kalah dengan ikan. Itu karena apa? Karena ruhul hayawan belum bertemu, belum bersua dengan ruhul qudsi. Manakala ruhul hayawan bertemu dengan ruhul qudsi, Masya Allah, maka ruhul hayawan ini menjadi gagah perkasa, menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asrar, ulum, dan anwar yang ada pada ruhul qudsi ini semua diterima oleh ruhul hayawan. Maka orang-orang yang sudah terbuka, ya, ruhul hayawannya udah kenal dengan ruhul qudsi, maka dia ditaati, ya, ditaati oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sering kita sebut dengan al-arif billah, ya, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Al-arif billah. Siapa arif billah? Arif billah adalah seseorang yang sudah tahu
ya, dengan ruhul kudusinya, dengan dirinya. Insyaallah taala mudah-mudahan dengan kita ditarbiyah oleh guru kita, ya, guru-guru kita, ya. Contohnya misalkan kita ditarbiyah dengan guru-guru kita, bagaimana cara mengolah hawa nafsu, bagaimana caranya kita mencapai membuka hijab-hijab kita sehingga kita wusul kepada ruhul kursi itu. Ini adalah suatu kemuliaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa awaman kana mayitan fa ahyainahu. Jadi kalau tidak ada ruhul kursi, ya ruhul hayawan kita sama aja dengan yang lain. Ya. Kita makan, gitu kan? Hewan pun makan. Kita gerak, hewan pun gerak. Kita tidur, hewan pun tidur. Nah, maka kalau tidak kebuka ruhul kursinya, seperti itu keadaan kita. Nah, di sini makanya ada manusia yang selama dunianya ini dia itu istilahnya bisa liqa, ya. Bisa bertemu dengan Tuhannya. Ada juga manusia secara umum, insya Allah setelah dia keluar ruhnya, ya, keluar ruhnya, ruhul hayawan keluar daripada jasadnya, maka mereka pun akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita inginkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini masih hidup di dunia tapi bisa wusul kepada Allah. Kita masih hidup di dunia tapi bisa putuh. Dengan cara apa? Dengan metode ada pentarbiyahan daripada seorang murabbi, ya, seorang guru. Ya, di sini hanya guru yang membuatkan hijab-hijab kita ini adalah guru tarqiyah. Guru tarqiyah. Dan disinggung kemarin, alhamdulillah, masya Allah, kita belajar, ya, mengenal guru tarqiyah kita, guru tarbiyah kita itu Sayyidina wa Maulana Salahuddin At-Tijani Al-Misri. Belajar untuk mengikuti arahan beliau dengan cara apa? Kita baca kitabnya, kita ulang-ulang, kita tadaburi, kita amalkan arahannya. Setelah diamalkan, ya kita dakwahkan, ajarkan kepada orang lain. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekilas pandang tentang apa itu ruhul hayawan, apa itu ruhul kursi, apa itu jasad, apa manfaat daripada ruhul hayawan, apa keuntungan daripada ruhul kursi, ya. Kenapa insan ditinggikan pada yang lain? Kenapa Nabi Adam dulu, ya, malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam? Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasannya tadi udah dikupas. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan baginda Rasulullah SAW, dan juga dalam bimbingan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dan khalifahnya beliau yaitu Sayyidi wa Maulaya Salahuddin At-Tijani Al-Hasani. Mudah-mudahan dengan bimbingan mereka kita bisa sampai, ya, mencapai derajat ahli-ahli khusus, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah, para jamaah ikhwan thariqah At-Tijaniyah, mungkin sekian yang saya sampaikan tentang kitab Jawahirul Ma'ani, yaitu di halaman 416 sampai 418, ya. Bisa dilihat ini di Cetakan Maroko bagaimana pembagian Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an tentang itu ruhul hayawan dan ruhul kursi,
dan bagaimana kelebihan masing-masing dari hal itu. Sekian yang saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.